Halo guys, bertemu lagi dengan my channel Tani Milenial. Kalau ingin tahu segala informasi, kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya dibunyikan. Bisa kamu komen and share. Terima kasih. Wabarakatuh kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya. Baru saja kita telah sampai di parkiran makam Sunan Kudus. Saat ini menjelang maghrib pukul 6 kurang 4 menit. Ini teman-teman akan menuju lokasi dan kayaknya jalan kaki saja. Semoga kita selamat sampai tujuan. Menelusuri asal-usul kisah dan perjuangan dari Syed Ja'far Shodiq atau yang kita kenal dengan Sunan Kudus. Nama Ja'far Shodiq sendiri diambil dari nama datuknya yang bernama Ja'far As-Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syed Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus lahir di Al-Quds, yaitu negara Palestina. Beliau mengikuti kakek, ayah, dan kerabatnya untuk berdakwah dan bersiar agama Islam di Pulau Jawa. Syed Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Umar Aji dengan Saripah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Malaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus merupakan keturunan yang ke-24 dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Ngudung sendiri pernah memimpin pasukan Demak Bintoro ketika melawan pasukan Majapahit. Sunan Ngudung selaku Senopati Demak Bintoro berhadapan dengan Raden Husein atau Adipati Terung dari Majapahit. Namun dalam pertempuran yang sengit dan saling mengeluarkan kesaktiannya, akhirnya Sunan Ngudung gugur di medan peperangan. Kemudian kedudukannya sebagai Senopati Demak Bintoro digantikan oleh putranya yaitu Syed Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Di samping belajar agama kepada ayahnya sendiri, Syed Ja'far Shodiq juga belajar kepada beberapa ulama besar yang ada di Pulau Jawa. Di antaranya adalah Kiai Talingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Kiai Talingsing adalah seorang ulama besar dari negeri Cina. Ia datang bersama Laksamana Cheng Ho untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan cara melalui perdagangan. Kiai Talingsing sendiri tinggal di sebuah daerah subur yang terletak di antara Sungai Tanggul Angin dan Sungai Juwana sebelah timur. Beliau bukan hanya mengajarkan tentang agama Islam, melainkan juga mengajarkan tentang seni ukir kepada penduduk setempat. Sehingga banyak penduduk yang berguru dan belajar tentang seni ukir kepada Kiai Talingsing, termasuk Syed Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Syed Ja'far Shodiq mewarisi bagian dari sisi positif dari Kiai Talingsing, yaitu tentang ketekunan dan kedisiplinan. Hal ini berpengaruh besar bagi kehidupan dakwah Syed Ja'far Shodiq di masa yang akan datang, yaitu tak kalah menghadapi masyarakat yang masih kebanyakan beragama Hindu dan beragama Buddha. Selanjutnya, Syed Ja'far Shodiq juga berguru kepada Ki Ageng Ngerang dan Sunan Ampel di Surabaya. Sekembali dari Ampel, Sunan Kudus berdakwah dengan luas dan menggunakan strategi pendekatan kepada massa. Sunan Kudus termasuk pendukung gagasan Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang yang menerapkan strategi dakwah kepada masyarakat, yaitu dengan cara membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar dirubah. Mereka sepakat untuk tidak mempergunakan jalan kekerasan atau radikal menghadapi masyarakat yang masih banyak memeluk agama Hindu dan agama Buddha. Strategi dakwah Sunan Kudus juga diterapkan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mengingat di Kudus pada waktu itu penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan agama Buddha. Untuk mengajak mereka untuk masuk Islam tentu bukanlah hal pekerjaan yang sangat mudah. Terlebih mereka masih banyak memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat lama. Jumlahnya pun tidak sedikit. Di dalam masyarakat seperti itulah Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agama dengan cara yang luas dan santun. Pada suatu hari, Sunan Kudus membeli seekor sapi atau dalam riwayat lain disebut dengan kebo Gumarang.
Sapi tersebut berasal dari Hindia, dibawa oleh para pedagang asing dengan menggunakan kapal yang besar. Kemudian sapi itu ditempatkan di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu bergerak hatinya ingin tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi itu. Sapi dalam pandangan agama Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk oleh para dewa. Dalam tempo yang singkat, halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat baik yang beragama Islam maupun Buddha dan Hindu. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya dan menyampaikan, "Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembelih sapi. Sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya, hampir mati kehausan, lalu seekor sapi datang menyusui saya. Demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang telah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus menyakiti atau menyembelih sapi." Demikian Sunan Kudus menyampaikan di hadapan para rakyat saat itu. Perlu sedulur-sedulur semua ketahui, salah satu di antara surat-surat Al-Quran, yaitu surat kedua, dinamakan surat sapi, atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah. Mendengar cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum kepada Sunan Kudus. Mereka menganggap dan menyangka kalau Sunan Kudus itu adalah titisan Dewa Wisnu. Masyarakat semakin tertarik sehingga mereka sering datang dan mendengarkan keterangan atau dakwah yang disampaikan oleh Sunan Kudus. Dengan demikian, simpati itu berhasil didapatkan oleh Sunan Kudus dan akan melapangkan jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun bisa masuk Islam. Bentuk masjid yang dibuat Sunan Kudus pun tidak jauh bedanya dengan candi-candi yang dimiliki orang Hindu. Menara Kudus yang antik itu yang hingga sampai sekarang dikagumi orang di seluruh dunia karena keanehannya. Dengan bentuk yang mirip candi itu, orang-orang Hindu merasa akrab dan tidak merasa takut atau segan masuk ke dalam masjid guna mendengarkan ceramah dari Sunan Kudus. Sesudah Sunan Kudus berhasil menarik simpati umat Hindu ke dalam agama Islam dengan cara menghormati sapi yang dikeramatkan umat Hindu, kemudian Sunan Kudus pun membangun menara masjid yang mirip dengan candi. Sesudah masjid berdiri, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat berwudu dengan pancuran yang berjumlah 8. Masing-masing pancuran diberi arca kepala kebo gumarang di atasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha, yaitu jalan berlipat 8 atau Asta Sanghika Marga. Asta Sanghika Marga artinya adalah 1. Harus memiliki pengetahuan yang benar. Yang kedua, mengambil keputusan yang benar. Ketiga, berkata yang benar. 4, hidup dengan cara yang benar. Yang kelima, bekerja dengan benar. 6, beribadah dengan benar. 7, menghayati agama dengan benar. Dan ke-8, berjalanlah di jalan yang benar. Usaha Sunan Kudus pun membuahkan hasil dengan banyaknya umat Hindu yang penasaran untuk apa Sunan Kudus memasang lambang wasiat Buddha itu di padasan atau tempat berwudu, sehingga mereka datang berduyun-duyun ke masjid untuk mendengarkan ceramah dan dakwah dari Sunan Kudus. Sunan Kudus juga memiliki karomah yang luar biasa, yaitu sewaktu beliau sedang menunaikan ibadah haji, kebetulan di tanah Arab sedang ada wabah penyakit yang sukar diatasi. Penguasa negara Arab mengadakan sayembara, yaitu siapa saja yang berhasil melenyapkan wabah penyakit maka akan diberikan hadiah yang cukup besar. Sudah banyak orang mencoba tetapi tidak pernah berhasil. Namun pada suatu hari Sunan Kudus menghadap penguasa negeri itu, tapi kedatangannya disambut sinis karena tidak yakin dan tidak percaya kepada Sunan Kudus. Namun pada akhirnya Sunan Kudus dipersilahkan untuk melaksanakan niatnya.
Kesempatan itu tidak disia-siakan. Secara khusus Sunan Kudus berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit yang mengganas di negara Arab telah menyingkir, bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Bukan main senangnya hati pemimpin Arab, rasa kagum pun menyelimuti para pemimpin di negara Arab pada saat itu. Hadiah yang dijanjikannya pun bermaksud diberikan kepada Sunan Kudus. Tetapi Sunan Kudus menolaknya dan dia hanya minta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian sang amir atau pemimpin negara Arab mengizinkannya dan batu itu pun dibawa ke tanah Jawa dan dipasang di pengimaman Masjid Kudus sampai sekarang. Mudah-mudahan dari perjalanan dan perjuangan Sunan Kudus ini kita bisa ambil hikmahnya agar ke depan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.